Halo pengguna Siapatlut, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur manajemen potongan yang ada pada SIM keuangan mahasiswa. Aplikasi Siapatlut menyediakan dua jenis potongan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah potongan itu sendiri dan yang kedua adalah beasiswa. Perbedaannya, kalau potongan dari sisi institusi tidak menerima pemasukan. Sedangkan kalau beasiswa ada pemasukan dari rekanan yang memberikan dana untuk pembayaran biaya kuliah mahasiswa ataupun pendaftar. Untuk dapat memanfaatkan fitur tersebut, pertama kali yang harus kita lengkapi itu adalah melengkapi data rekanan pemberi beasiswa. Letaknya pada menu referensi, pelengkap rekanan. Klik tambah data. Kemudian di sini kita masukkan nama-nama institusi baik swasta, pemerintah, ataupun juga individual yang memberikan beasiswa tadi. Nama, kota, telepon, dan emailnya lalu simpan. Setelah itu, kita masukkan referensi potongannya. Potongannya itu apa saja namanya. Gitu. Mungkin bisa jadi bidik misi, potongan prestasi. Untuk memasukkan data potongan, pilih jenis potongannya, potongan terlebih dahulu. Kemudian rekanannya tidak perlu dipilih karena untuk potongan sendiri itu kan tidak ada pemberi dananya. Jadi langsung dari perguruan tingginya ke mahasiswa ataupun pendaftar. Kalau beasiswa kita harus tentukan dulu rekanannya, siapa yang memberikan beasiswa tadi. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini potongan prestasi berlaku mulai 18 ganjil sampai 18 ganjil, jadi hanya satu periode, bisa seperti itu. Atau kalau beasiswa bidik misi itu biasanya untuk S1 itu kan 4 tahun atau 8 semester, jadi periode akademiknya bisa langsung dibuat 8 periode gitu. Untuk pilihan periode sendiri itu sesuai dengan periode akademik yang sudah ditambahkan pada SIM akademik. Nominalnya ini per penerima, defaultnya berapa, anggaran ditabur secara keseluruhan untuk satu potongan atau satu beasiswa tadi. Realisasi akan otomatis terisi ketika ada mahasiswa ataupun pendaftar yang menggunakan beasiswa tadi atau potongan yang sudah kita masukkan. Kemudian, kalau potongannya sudah, kita tentukan dulu di aturan potongannya. Menunya di referensi potongan, aturan potongan. Di sini kita harus tentukan dulu tagihan apa saja yang bisa dibayarkan menggunakan potongan atau beasiswa yang sudah kita masukkan tadi. Ini kalau sudah ditambah, jadi ini bisa tagihan apa saja, seperti ini. Maksimalnya berapa? Kalau sudah didefinisikan semuanya, baru kita bisa lakukan penginputan siapa saja penerima potongan tadi. Bisa mahasiswa ataupun juga bisa pendaftar, tergantung dari filter yang kita pilih di sini. Kemudian di sini itu ada filter aktif atau tidaknya. Jadi selama terchecklist aktif, maka ketika nanti berganti periode, kita bisa lakukan generate penerima potongan untuk masing-masing mahasiswa atau pendaftar yang aktif beasiswa atau potongannya. Kemudian di set nonaktifnya itu nanti secara manual oleh bagian keuangan, biasanya mungkin karena telah melanggar aturan perguruan tinggi ataupun memang karena tidak memenuhi secara IPK dan lain sebagainya. Jadi kita harus tentukan di sini. Contohnya sudah ada nama analis profil. Next. Oke, seperti ini contohnya. Nah, oke, bisa ditambahkan saja nanti. Oke, ini berarti semua kayaknya seperti ini nanti. Mulainya kapan itu mulai mendapatkan beasiswa dan potongan tadi. Kemudian setelahnya kita lakukan generate potongan setiap periodenya pada menu transaksi potongan. Ini wajib dilakukan sebelum generate tagihan.
agar pada detail tagihan otomatis akan terisi potongan-potongan ini. Periode akademiknya kita pilih. Kemudian di sini ini cukup melakukan klik tombol generate saja dengan tetap memperhatikan dan memvalidasi dulu yang ditarik potongan tadi. Jangan sampai yang beasiswa ataupun potongannya tidak aktif ini masih checklist aktif. Kalau ini sudah dilakukan tadi di transaksi potongan, selanjutnya kita bisa lakukan generate tagihan mahasiswa. Oke, di sini kita scroll dulu di samping, kemudian coba kita set yang SPP, kita generate tagihan SPP. Kita tunggu prosesnya. Kalau berhasil, kita lihat di transaksi tagihan. Kita tadi generate untuk periode tagihan 2019-2. Hasilnya di menu transaksi tagihan. Di 19 genap pendidikan matematika. Nah, seperti ini. Kemudian tadi angkatan 2018 untuk jenis tagihannya SPP. Nah, seperti ini. Alis Kupal otomatis akan langsung lunas dikarenakan mendapatkan transaksi potongan di 2018 genap. Kemudian di referensi potongan aturan potongan prestasi tadi bisa digunakan untuk membayar SPP sebesar 1 juta. Sehingga hasilnya saat kita generate SPP-nya otomatis akan lunas dengan dibayar melalui potongan prestasi sebesar 1 juta. Sisanya adalah 0 rupiah. Itulah alur potongan yang ada pada aplikasi Siakatur. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.